Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Meutia Lorenza Sofana dari 11.3 nomor absen 18. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang menjaga kehormatan. Nah, teman-teman, apa itu ifah dan apa sih ifah itu? Nah, jadi ifah merupakan upaya untuk menjaga kehormatan diri dan menjadi pelindung supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Nah, ifah yaitu suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Nah, teman-teman, di sini kita ada dalil tentang menjaga kehormatan. Ini sudah ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Surat Al-Mu'minun ayat 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan menjaga kehormatan. Yang pertama akan mendapat rahmat, ridho, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akan terhindar dari murkanya Allah. Yang ketiga akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah cara menjaga kehormatan. Yang pertama akan menjaga hati dari sifat dengki. Yang kedua, menjaga lisan dengan bertutur kata lemah lembut. Yang ketiga, akan selalu berperilaku baik dan juga santun. Nah, lanjut kita akan membahas tentang manfaat menjaga kehormatan. Jadi, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, dapat melahirkan akhlak terpuji seperti sabar, tawadu, jujur, adil, bijaksana, dermawan, dan qanaah. Yang kedua, memiliki banyak teman dan relasi yang baik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Jadi, ikhlas merupakan melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Seseorang yang ikhlas dalam beramal dan beribadah tidak akan mengharapkan pujian, sanjungan, dan penghargaan dari siapapun. Nah, berikut adalah dalil ikhlas terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah tingkatan ikhlas. Para ulama membagi ikhlas dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ikhlas akhwasul kawas atau ikhlasul muhibin. Nah, jadi ikhlas akhwasul kawas merupakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Pada tingkatan ini, seseorang dalam melakukan amal ibadah hanya karena ingin menaati perintah Allah. Amal ibadah yang dilakukan akan memasukkannya ke dalam surga atau neraka. Yang kedua, ada ikhlas kawas atau ikhlasul abidin. Ikhlas kawas merupakan tingkatan ikhlas yang kedua. Pada tingkatan ini, seseorang melakukan amal ibadah dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di akhirat, seperti dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang ketiga, ada ikhlas awam, merupakan tingkatan ikhlas yang terendah. Pada tingkatan ini, seseorang melakukan amal ibadah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di dunia, seperti seseorang yang melakukan sholat duha agar Allah melapangkan rezekinya. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan sikap ikhlas. Yang pertama, perbaiki niat di setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya, manfaat memiliki sikap ikhlas.
Yang pertama, mendapatkan ketenangan diri dan ketentraman hati. Yang kedua, mudah untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian malu. Jadi, apa sih malu itu? Nah, malu merupakan salah satu cabang iman yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, malu merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, dalam Islam sendiri, malu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, malu kepada manusia, artinya malu dengan menjaga pandangan dan tidak melakukan maksiat serta dosa di hadapan orang lain. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri, artinya malu melakukan perbuatan maksiat dan dosa walaupun sedang sendirian sehingga tidak jadi melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara menumbuhkan sifat malu. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai rasa malu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas berharganya kehormatan diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang zuhud. Jadi, apa sih zuhud itu? Jadi, zuhud adalah meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridho Allah. Sementara Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah. Nah, teman-teman, berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.